Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian, ibu-ibu rahimahullah. Dalam bahasan saya kitab Bukhari di bab ini terakhir di hadis 159 bab yang 24, yakni bab wudu'i talata. Terakhir artinya Nabi SAW ini hadis terakhir juga pernah berwudu ini dengan satu kali, dua kali, kemudian tiga kali. Terus kita cara pengamalannya sesuai dengan airnya bagaimana, banyak atau enggak. Dan tiga kali ini adalah sudah batas maksimal dalam hitungan untuk membasuh baik itu tangan ataupun muka ataupun kaki. Kemudian kita lanjutkan kembali masih di bab yang ke-24 tentang wudu talatan ini di hadis yang ke-160. Wa Ibrahim qala, dan dari Ibrahim berkata, qala Shalih bin Kaisan, berkatalah Shalih bin Kaisan. Qala Ibnu Syihabin, berkata Ibnu Syihab, walakin akan tetapi Urwatu yuhadithuhu an Umrana. Akan tetapi si Urwah ini dia mengajarkan hadis kepada murid-muridnya ini dari arah Umron. Kenapa disebutkan itu? Karena si Urwah ini punya guru yang banyak, dan yang disampaikan kepada muridnya ini yang dari arah Umron. Falamma maka tatkala tawaddu'a, telah selesai berwudu. Siapa yang telah selesai berwudu? Utsman di sini adalah Utsman bin Affan. Jadi tatkala Utsman bin Affan itu telah selesai wudunya, orang berkata Utsman ini adalah gurunya si Umron. Ala uhadditsukum, apakah tidak aku ini menghadiskan kepada kalian? Bahasa kita, mau tidak saya ajari hadis kalian itu? Hadisan satu hadis yang laula ayatun ma haddatstukumha. Kalaulah tidak karena satu ayat dalam Al-Quran, tidaklah aku ini akan membacakan hadis kepada kalian. Saya tidak akan menceritakan kepada kalian hadis ini. Ini karena satu ayat. Dan ayatnya ini nanti akan ada di surat Al-Baqarah ayat 159. Alladziina yaktumuna ma anzalna minal bayyinah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka itu menyembunyikan apa yang aku turunkan dari bayyinah, dari sesuatu yang jelas. Karena tidak mau menyembunyikan itu, dan khawatir kalau tidak saya sampaikan nanti saya termasuk orang yang menyembunyikan ayat itu.
Sami itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata si Utsman, aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, la yatawaddu rajulan, tidaklah seseorang itu berwudu, fayusinu wudu'an, maka dia orang tadi membaguskan wudunya, wa yusolli sholatan, dan dia itu sholatan satu sholat, illa kecuali ghufiralahu, akan diampunkan baginya itu ma taqaddama, apa-apa yang telah lewat, artinya dosanya, wa baina sholatin, dan diantara sholat berikutnya, hatta yusolliha, sehingga atau sampai dia mensolatinya setelah wudhu tadi. Urwah itu berkata, si Urwah, Urwah ini muridnya Umran lagi lagi. Jadi kan Umran menyampaikan siang tadi, mendapatkan hadis dari Utsman, kemudian menyampaikan kepada si Urwah tadi. Ini tadi walakin Urwah yang hadis itu. Urwah mengatakan ayat yang dimaksud oleh Utsman tadi, yang dia, kalau tidak karena ayat saya tidak akan menceritakan hadis ini, karena saking amalan ringan tapi pahalanya besar. Khawatirkan kalau saya sampaikan nanti orang akan berenak-enakan itu, tidak mau beramal yang lain tapi beramalan satu ini saja. Maksudnya begitu. Tapi saya khawatir. Lah ayat itu tadi yang saya baca tadi ya. Ini di ayat 159 di dalam orang itu potongan saja. Nanti bisa dilihat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu yaktumu, menimbun atau menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan minal bayyinati, dari sesuatu yang jelas, dari barang yang jelas. Itu sudah jelas disembunyikan, khawatir dosa, maka disampaikan. Dan yang disampaikan itu hadis yang dari Nabi. Tidaklah seseorang itu berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian dia sholat yang dia lakukan tadi, kecuali akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Wa baina sholatin, sampai atau di antara sholat berikutnya. Artinya seperti sholat maghrib gitu, sholat maghrib, kemudian kan wudu, kemudian sholat maghrib, kemudian sampai sholat berikutnya, antara maghrib sampai isya ini dosanya terampunkan semua oleh Allah Ta'ala. Keadaannya orang tadi seperti mau mengerjakan sholat terus-menerus sampai Allah Ta'ala itu mengampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya sampai dia mensolati ketika dia berwudu. Di dalam hadis yang lain itu ada syarat layuhat disufi ma nafsahu, sampai dia itu tidak berhadas, tidak batal di antara sholat keduanya. Dari sholat kali ini yang maghrib sampai isya tidak batal, akan dirinya tidak batal. Maka keadaannya itu dia seperti mengerjakan sholat terus dan terampunkan dosanya, ringan amalannya. Nah, ini termasuk fadilah atau keutamaan wudu, kemudian setelah wudu ini dipakai untuk sholat. Kan ada juga orang wudu itu karena penjagaan saja, menggantungkan wudunya supaya dirinya itu tetap dalam keadaan suci. Tapi tidak, wudu dan sholat, semakin lama dia akan semakin Allah semakin mengampunkan terus menerus akan dosanya ini. Yang benar bisa ya duhur sampai asar ya keadaannya. Tapi dalam keadaan dia itu tidak keadaan sholat duhur, kemudian dia tetap di situ, tempat itu. Apalagi sholat
subuh ya, setelah subuh dia zikir, kemudian sampai menunggu terbit matahari secara sempurna. Kemudian dia dua sholat dua rakaat. Maka dia seperti amalan haji, seperti amalannya orang haji atau umroh karena ada sebutan umroh itu juga termasuk haji. Ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Jadi masuk umroh wajib itu ya haji. Ini wudhu. Syaratnya dia membetulkan wudhunya. Bagus itu artinya wudhunya itu wudhu yang sempurna, baik, sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus dibenarkan wudhunya itu. Karena sebagus apapun sholat, yang wudhunya salah ya tidak sempurna nanti. Jangan malu-malu, ya, atau jangan segan-segan menyampaikan kepada orang lain. Kasihan. Dan kalau kita tahu orang lain itu wudhunya tidak sesuai, kita diam, itu kita nanti akan terkena. Orang nanti kan berdosa tidak ngerti. Orang nggak ngerti itu kan belajar ngaji bahasa kita. Orang yang tahu mempelajari atau memberi ilmu. Maka yang paling baik itu dapatkan ilmu kemudian diamalkan, sampaikan kepada orang lain biar kita mendapatkan pahala jariah dari apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Kayak itu ya, mengajak orang lain dalam kebaikan itu kan pahalanya lebih baik daripada utamiah. Insya Allah mengajak orang lain. Kita tinggalkan bab yang ke-24, kita masuk bab yang ke-25. Bab al-istinshari fil wudu'i. Bab al-istinshar. Istinshar itu mengeluarkan air dari hidung. Kalau memasukkan ini istinshar, tapi kalau mengeluarkan istinshar. Kenapa disebut istinshar? Kalau sudah mengeluarkan berarti tadinya memasukkan. Jadi istinshar ini bukan sekedar mengeluarkan, tapi ada dorongan nih. Bahasa kita menyemprotkan. Nah kalau berwudu itu dihirup, kemudian disekat itu disemprotkan keluar. Wudu itu seperti itu. Wudu dalam wudu yang benar. Jadi jarang orang yang melakukan karena apa? Ya gitu. Buatan ngaji, ngerti ini gitu. Praktek orang-orang ini umumnya. Lalu orang ini kok gitu nonton. Padahal orang yang ditiru itu juga ngikuti, dia yang diikuti juga orang tidak ngaji juga. Kita ngaji lah, ada ilmunya. Setiap kita melakukan ilmu yang ada dasarnya dari Rasulullah SAW, maka itulah barang sesuatu yang benar, ada dasarnya. Menyemprotkan air dari dalam hidung ketika berwudu, di dalam berwudunya. Dzakarahu Utsmanu, si Utsman ini menyebutkan hadis wa Abdullah bin Zaid dan menyebutkan pula si Abdullah bin Zaid wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberi mereka semua. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tentang istinshar, hadis menyemprotkan air dari hidung ini. Ini hadisnya Utsman juga punya, dari Arab Abdullah bin Zaid juga ada, dari Ibnu Abbas juga ada. Ketiga-tiganya sama matanya itu sama, redaksinya itu sama. Karena sama, tiga perawi hadis ini sama, maka ditulis satu ini oleh Imam Bukhari sama. Jadi haddatsana Abdul Qala
akhbarona Abdullah. Kalau ada tidak ada sebutan yang lain, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Qala akhbarona Yunus, telah mengkabarkan kepadaku Yunus anil Zuhri dari Zuhri. An akhbaroni, qala berkata Zuhri akhbaroni Abu Idrisa. Jadi aku itu dikabari oleh Abu Idris, artinya saya diberi ilmu oleh Abu Idris. Anak bahwasanya dia si Abu Idris tadi sami'a Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Abu Idris tadi mendengar dari Abu Hurairah, lah Abu Hurairah itu mendengar dari Nabi. Apa namanya? Sanadnya kan sambung. Mutasil. Anakku bahwasanya beliau Nabi itu pola bersabda, mantawat Tuhan, pada siapa yang berwudu falaya stansing, maka hendaklah dia menyemprotkan air ke dari hidungnya. Perintah Nabi. Wawanis tajemau, dan barang siapa beristinja fal yutir, maka hendaklah diganjilkan, diwitirkan, diganjil. Kenapa? Istajmar ini artinya seperti yang saya sampaikan nih, bahasanya istajmar PR. Ganjil itu lagunya ganjil. Dan ini tidak wajib ya, yang ganjil ini. Cuman ya sunnah, mau diganjilkan. Ganjil itu kan 1, 3, 5. Tapi kalau genap ya beli-beli saja. Ini tidak sampai jatuh, bagus sih juga tidak. Yang berhubungan dengan bab adalah soal wudhu ini. Artinya sifat wudhunya Nabi itu adalah memasukkan air ke hidung kemudian disemprotnya. Jadi makanya kalau wudhunya benar, maka ya ini akan ada keutamaan lain. Wudhunya tidak benar, namanya tidak benar nanti tidak sesuai. Artinya ya pahalanya mungkin sah ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mudah dipahami. Hadis ke bab yang ke-26. Babu al-istijmari fitri. Ini ada di belakang sendiri karena hadisnya lain. Bab beristinja ganjil, hitungan ganjil 162. Haddatsana Abdullah ibnu Yusufan qala akhbarana Malikun an Abi Zinati anil A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Tidak perlu saya terjemahkan ini nama-nama orang ini. Dari Abdullah ibnu Yusuf ini nama orang, Malik ini nama orang. Nanti lama-lama apa Pak? Haddatsana artinya menceritakan kepada kami. Artinya Abdullah ibnu Yusuf ini gurunya Imam Bukhari, dia mendapatkan hadis dari itu. Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah ibnu Yusuf. Ibnu Yusuf punya guru namanya Malik. Malik punya guru namanya Zina punya guru namanya A'raj punya guru namanya Abu Hurairah mendapatkan dari Rasulullah SAW. Kan sambung, cara ngaji itu pada itu sambung, banyak belajar diri. Ilmu itu sebetulnya harus bersanad ini. Maka bagian-bagian dari saudara kita ya di monggo belajar Al-Quran memang harus bersanad. Ada sampai punya ijazah, punya sertifikat bersanad benar. Ya, saya secara pribadi buatan enten sertifikatnya untuk orang, buatan yang penting bersanad. Itu sekedar tulisan saja untuk meyakinkan dia saja. Yang penting punya guru. Dan gurunya itu harus punya guru sambung untuk kok saya ini.
belajarnya itu sambung sampai orang tua, maka tidak ragu-ragu hadis itu sambung kepada idza tawaddu'a ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu berwudu, falyaj'al, maka supaya dia menjadikan fi anfi, pada hidungnya itu, tsumma liyastur, liyansur, supaya beristinsar, menyemprotnya. Jadi apabila salah satu dari kalian itu berwudu, maka supaya dia itu berbuat ketika membasuh hidungnya itu bukan nanti sekarang basuh, tapi istinsar. Istinsar menyemprotkan air dari hidung. Artinya tadinya mengisap, kemudian semprotnya. Wa man istajmara, dan barang siapa beristinja, fal yutir, maka hendaklah diganjilkan. Itu kan alat istinjanya itu ganjil. Wa idza staiqadha, dan apabila kalian bangun tidur, ahadukum, dari salah satu dari kalian, min naumi, dari tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaklah supaya membasuh tangannya, telapak tangannya, qabla an yudkhilaha fil wudu'i, sebelum bahwasanya dia itu memasukkan telapak tangannya tadi pada alat wudunya. Alat wudu itu air. Jadi kalau bangun tidur, kalau ada air dalam ember untuk berwudu, maka jangan segera air ini terus dimasuki tangan kita saja, tapi dibasuh dulu tangannya, kemudian boleh dimasukkan di api. Nah, ada bagian dari kita itu ada air istiqmal. Sebetulnya dalam istiqmal itu tidak ada dalam sebutan hadis. Itu pendapat atau ahli fikih saja. Kehati-hatian mereka, air yang sisa sebenarnya istiqmal itu. Tapi dalam hadis justru Nabi itu mandi janabah pakai sisa airnya Maimunah, salah satu istrinya, berwudu sisa air dari Maimunah. Artinya habis mandi besar atau mau mandi besar kan berwudu. Artinya kalau terjadi itu ya boleh saja. Tapi kalau mengikuti itu ini monggo sebenarnya. Maka kalau kita belajar fikih belum belajar hadis itu cuma mumet. Karena fikih itu adalah pemahaman dari hadis, sementara hadisnya belum kita pelajari, mempelajari pemahaman dari hadis. Yang akhirnya diperangi kok. Bisa perang dalil. Sing diperangke dari dipelajari. Ya ada kan saudara kita tuh belajarnya fikih dulu, bimbel terangkum. Kalau kita belajar hadis dulu tanpa fikih pun akan benar. Tapi kalau langsung belajar fikih tanpa hadis gitu, akan benar, akan benar gitu. Itu pemahaman. Itu pemahaman. Sebenarnya tidak salah, cuma kita mesti belajarnya hadis dulu. Jadi dicuci dulu tangannya kalau mau masukkan ke ember. Boleh, ya pakai sijuk langsung tangan boleh kalau sudah dibersihkan. Karena apa? Kalau tidur ini tangan ini tidak tahu kemana arahnya, kemana-mana tangan arahnya. Kalau tidur kita tidak sadar. Ya, wilayah ini nopo belum ngerti, apalagi wilayah ini sesuatu yang najis. Ya apalagi punya anak kecil, ibu apalagi ini. Bapak-bapak kan jangan udah bapak itu anak nangis itu loh, malam itu ditanda bapak ini tetap nangis, tapi begitu ibu itu diem. Memang begitu. Insyaallah dekatnya di apa itu namanya, di Rasul itu ada seorang janda itu punya anak lebih dari 5 itu. Semuanya hafal Quran. Salah satunya dulu pernah berjimat.
3 bulan. Dia menghafalkan Al-Quran itu 7 bulan. Menghafalkan Al-Quran itu cukup 7 bulan. Itu bahasa teman-teman saya dulu. Kalau belajar mengajarkan ketika di Cima udah pakai, nggak bawanya kitabnya enggak, belajar bermalam jamal dulu sudah selepas dan Subhanallah ya, tidak, sayangnya tidak betah, kedinginan kurang itu. Terus semangat keluar negeri ya, belajar kemudian menunggu ikat di Nipia, kemudian sambil menunggu panggilan itu, kemudian dia berdakwah. Insyaallah. Nah, tadi itu ya artinya. Fa'ila akadamu, kita terangkan ini. Maka sungguhnya salah satu dari kalian la adri aina batat yatuhu. Sesungguhnya salah satu dari kalian itu tidak mengetahui di mana bermalam tangannya. Jadi, tangannya itu menginap di mana. Dia diem itu berhenti di mana dia. Mungkin mau tidur begini, tapi setelah tidur tidak tahu tangannya. Maka untuk menjaga itu ketika bangun tidur mau wudhu jangan langsung masukkan tangannya ke alat wudhunya, ke air yang dipakai untuk wudhu. Ini dulu, kalau sekarang kan mudah ya, karena keran. Nah, cuman kalau keran kan mungkin kalau muka itu bisa 3 kali mungkin. Tapi kalau tangan, kaki 1 kali. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi kalau diciduk kan bisa. Iya, semuanya 3 kali semua bisa dihitung. Kalau di keran kan ya mungkin dihitung mungkin lebih 1 kali, 2 kali kan tidak begitu. Kangelan. Tapi ada baiknya airnya bersih karena langsung mengalir. Rata-ratanya pakai keran. Jangan kan diulang hijau itu tidak umum. Kalau di saudara kita di Nahdien itu ada di tempat wudhu itu nanti ada keropioan. Jadi kakinya itu keropio manusia itu. Rumah di sini. Tidak ada apa-apa. Menjaga kebersihan. Baik-baik saja. Memang sudah dalam kita di Nahdien itu menjaga kesucian itu luar biasa. Itu luar biasa. Bab kajian soal Nabi Soroh, kita kuning, jangan kuning. Iter itu apa kelebihan saudara kita yang tidak kita miliki terus terang jual dibanding dengan mereka itu kemampuannya mereka luar biasa. Moco itu inti kitab kuning itu modal itu dia masuk keterangan ini pokoknya moco dari kontrol pokoknya moco keterangannya dulu. Kekurangannya kadang-kadang seperti itu. Jadi untuk berwudu bangun tidur tangan harus dicuci dulu. Masih ada waktu gitu. Bab yang ke-27 babu ghusli bijak laini walayam sahu ala qadamaini. Bab membasuh 2 kakinya dan tidak mengusap atas qadamaini 2 telapak kakinya. Jadi bab ini membasuh kedua kakinya. Kakinya itu dibasuh tetapi tidak diusap tumitnya. Ada kita tumitnya, kedua tumitnya tidak diusap. Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awanata an Abi Bisri an Yusuf bin Mahaka an Abdillah bin Amr
Qala takhallafa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi safarin fi safratin. Takhallafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal di belakang Nabi. Anna dari kami para sahabat. Nabi itu tertinggal dari kami para sahabat. Beliau di belakang. Fi syafrotin pada satu bepergian. Jadi melakukan safar Nabi di belakang. Safar naha yang kami ini bersafar padanya. Fa'adrokana maka menjumpai kami para sahabat dan kami menjumpai waqta arhaqna dan bertepatan pada kami itu al-asr sholat asar. Berarti menjumpai kami pertepatan sholat asar. Padahal Nabi di belakang. Faja'alna natawat doku. Maka kami menjadikan para sahabat tadi kami ini sama berwudu. Wa sahu ala arjulina, dan kami membasuh atas kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sauti, maka Nabi itu menyeru dengan tingginya suara, dengan kerasnya suara. Nabi wailun lil aqabi minan nar marrataini aw salasa, 2 kali atau 3 kali. Jadi Nabi itu wailun lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar, celaka, tumit minan nar dari neraka. Karena bagi lihat Nabi telah datang, para sahabat tadi sudah kakinya berwudu semua karena safar wudunya airnya kan sedikit. Jadi kakinya ini keadaannya ya diusap saja karena airnya sedikit. Dia tidak kalau kita pakai sendalnya tidak melepas sendalnya di item bajunya. Lah ternyata tumitnya itu tidak kena air. Oleh Nabi ketika Nabi datang tumit-tumitnya belum neng. Dan Nabi celaka tumit-tumit yang neraka ini. Ini bahayanya. Wudu tidak yang wajib rata tidak rata. Kalau tangan sudah sampai ke situ, kalau kaki paling tidak ke mata kaki. Wajah ya yang terlihat dari depan ini. Nah, kalau punya jenggot ya di sela-sela ini jenggotnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa bagian saudara kita ini mengatakan jenggot itu sunat? Karena nanti akan ada hadis Nabi itu sholat itu dilihat oleh para sahabat itu jenggotnya itu gerak-gerak, berarti Nabi jenggotnya. Kalau kita membiarkan jenggot dalam rangka karena Nabi jenggotan saat itu menyungguh-nyungguhkan dan mendekat-dekatkan biar sesuai dengan Nabi, maka dianggap sebagai sunnah karena menyamakan dengan beliau Nabi. Bagi bapak-bapak digadah nanti akan ada fadilah yang biar aja perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oh itu buatan jenggot orang jenggot ini bodoh itu. Sing cocok, sing buatan cocok aku tak cukup gitu. Buatan wajib, Lah kembali ke di sini, ternyata orang berwudu seperti itu. Nabi itu memang begitu bapak-bapak sekalian. Kadang bersafar itu beliau Nabi di depan, kadang di belakang. Setiap rombongan pasti Nabi itu akan memerintahkan kepada sahabat itu penelusur. Jadi setelah para rombongan itu ada, pasti ada sahabat yang 2 atau 3 atau berapa itu
Paling belakang nanti telusuri, menghilangkan jejak pertama. Yang kedua, ya barangkali ada barang yang jatuh dari sahabat, barang yang ketinggalan. Kan pernah juga si Sofwan ini mangkat ambil, ternyata Aisyahnya ketinggalan. Ya. Orang yang ditugaskan Nabi ini, Sofwan ini ternyata nemu uang, barang kemana Aisyah ini sampai terjadi fitnah luar biasa. Ya. Subhanallah, maunya berbaik tapi ternyata istri Nabi itu terkena fitnah. Istri Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi yang masya Allah nih punya istri. Ketika umur 50 tahun ini Nabi ini dikasih istri yang bersalah. Karena ya seperti saya sampaikan, ya, namanya bapak-bapak itu kalau sudah umur 50 lebih itu ya keadaannya terus senengnya terus menang neng omah dimanja senengnya ngoten. Sementara namanya perempuan itu kalau umur prasejarah itu ya senek wis dibojoki tane ya seneng omah. Tapi di masa-masa pas kepengine keturunan. Dan di saat Nabi itu ingin dimanja-manja, punya istri yang kebetulan juga pintar, cerdik dan luar biasa, insyaallah bisa menjadi guru para sahabat. Ini nanti ada manaqib para sahabat yang ataupun istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, moga Bapak Ibu sekalian diteliti betul kalau wudhu ini yang tempat-tempat wajib rokok kudu rokok. Wong wudhu bae bisa mlebu neraka, apa meneh sing ora wudhu. Orang sholat saja masuk neraka. Kalau sholatnya itu dia lupakan, apalagi yang sengaja dia tinggalkan. Irfa'u qawli hadza astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.